sih, salah satu penyebab baby blues adalah karena si ibu ini kesulitan beradaptasi dari peran yang tadinya single menjadi seorang ibu. Karena itu memang sangat penting kita menyiapkan mental kita sebelum kita mempunyai anak. Jadi saat kita hamil jangan cuma mempersiapkan fisiknya aja, tetapi juga mental harus disiapkan. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal persiapan mental menjadi seorang ibu. Jadi kalau misalnya kita melihat banyak sekali kasus di mana ibu mengalami baby blues atau mengalami postpartum depression atau mengalami burnout karena kaget, ya ampun ternyata jadi ibu seperti ini ya. Jadi ada kesulitan untuk beradaptasi dari yang tadinya single sampai akhirnya harus punya anak, mengurus anak, menghabiskan waktunya untuk anak. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya baby blues adalah dengan menyiapkan mental kita jauh sebelum kita mempunyai anak, atau mungkin ketika kita sudah mulai merencanakan kehamilan. Jauh sebelum persalinan, sebaiknya kita sudah mulai untuk menyiapkan mental kita. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah kita membuat rencana atau planning bagaimana sih kehidupan kita nanti setelah kita punya anak. Di sini termasuk bagaimana nanti metode pengasuhannya, bagaimana nanti peran ayah dan peran ibu. Kalau misalnya ayahnya LDR, gimana caranya supaya si anak ini tidak kehilangan sosok ayahnya. Kalau seandainya masih tinggal dengan orang tua atau mertua, bagaimana parentingnya, apakah mau benar-benar saklek kita ataukah nanti bisa sambil bergabung dengan parenting dari orang tua atau dari mertua. Nah, itu mulai kita pikirkan, kita buat rencananya, termasuk mungkin nanti anaknya mau sekolah di mana, kita siapkan juga dananya. Jadi benar-benar sudah planningnya itu sudah jangka panjang gitu. Jadi ketika kita nanti menghadapinya, menjalaninya, kita tuh nyicil ayam gitu kalau bahasa Jawanya. Karena kita sudah punya planning. Kita tahu nanti kita bakalan begini, belajarnya di sini, baca soal parentingnya, ngikutin ini, misalnya pengen yang Montessori misalnya, terus nanti sekolahnya mau yang ini, mau homeschooling kah, atau mau di sekolah umum, itu sudah kita persiapkan, jadi kita tahu, jadi kita nggak kaget. Dan seiring waktu kita belajar soal parenting, biasanya kita sedikit-sedikit sudah ada gambaran. Oh, jadi anak bisa tantrum ya, anak bisa nangis terus-menerus gak jelas sebabnya ya. Oh, anak tuh bisa GTM, bisa mogok makan, itu kita sudah tahu. Jadi kita juga sambil bisa belajar untuk menghindari atau menghadapi kalau misalnya hal itu nanti terjadi. Yang kedua adalah cobalah untuk percaya pada diri sendiri. Jadi tidak ada seorang pun gitu ya yang lahir itu langsung dia ahli menjadi ibu, itu enggak gitu. Jadi wajar ketika dalam perjalanan kita menjadi ibu itu kita belajar gimana sih cara menyusui yang benar, gimana cara masak MPASI, gimana cara menggendong, gimana cara menyuapin anak, gimana caranya ngajarin anak jalan, ngajarin anak baca, sampai nanti ketika kita tua pun kita masih akan terus belajar. Gimana caranya ngadepin anak yang sudah berkeluarga, terus mereka punya anak, gimana sih peran kita sebagai nenek, ngadepin cucunya gitu. Itu tetap harus belajar gitu, proses belajar yang terus menerus. Dan kadang-kadang dari suatu kesalahan itu kita belajar. Jadi tidak ada kehidupan seorang ibu itu yang benar-benar sempurna. Itu nggak ada, itu hanya ada di sosial media ibu-ibu. Jadi nggak ada gitu. Bahkan pasti ada masa-masa di mana ibu itu merasa down, merasa nggak bisa, merasa gagal, merasa salah. Itu wajar, karena nggak ada orang itu yang benar-benar 100% terbebas dari kesalahan, itu nggak mungkin ada. Jadi percaya sama kemampuan diri kita, bahwa kita bisa, walaupun mungkin memang sulit, tetapi itu pasti bisa dilalui, seperti itu. Dan ingat juga, ketika kita melahirkan itu sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada hormon oksitosin yang itu memang berfungsi untuk seperti menajamkan insting keibuan kita. Jadi tenang aja, Tuhan udah kasih hormon oksitosin supaya insting keibuan kita itu muncul. Nanti akan muncul sendiri, walaupun sekarang kayak ngelihat bayi takut atau aduh kayak nggak ada bayangan gitu, tapi nanti itu akan secara alamiah itu muncul. Jadi percaya pada diri kalian sendiri.
Yang selanjutnya adalah terbuka dengan pasangan gitu. Jadi kalau misalnya udah menikah itu yang nggak usah kode-kodean. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau butuh bantuan bilang butuh bantuan. Kalau ada yang perlu diperbaiki sampaikan gitu. Jadi jangan cuma dibatin aja gitu ya. Karena ya pasangan kita itu bukan pembaca pikiran gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma merengut aja juga dianya nggak tahu nih kita merengut kenapa, kita pengennya apa, itu nggak tahu. Jadi mulai sekarang belajar untuk terbuka. Misalnya nih suaminya nggak mau ngajak anak misalnya ya, kita sampaikan, aku pengen dong kamu juga bantuin aku ngasuh anak gitu, karena anak kita memang tetap butuh sosok ayahnya gitu, karena kan nggak semua hal itu ada di diri wanita gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, biasanya ibu itu kalau main sama anak tuh lebih kayak ngajarin gitu ya, main yang edukasional gitulah, yang anteng gitu, yang di rumah gitu. Tetapi kalau misalnya ayah gitu main sama anaknya, biasanya akan diajak mainan aktivitas fisik gitu, main sepeda lah, jalan-jalan lah, lari-larian lah, main di kebun lah, main bola lah. Nah, jadi ketika yang ngasuh itu adalah ayah dan ibu, akhirnya jadi seimbang gitu. Jadi kita terbuka aja, kalau misalnya pengen suaminya ikut terlibat ya sampaikan. Siapa tahu sebenarnya suaminya tuh pengen ikutan, tapi kadang-kadang kitanya terlalu banyak komen. Misalnya, ih kok gitu sih ganti popoknya, kok kurang bersih sih, ih kok mandiin anaknya cuman kayak gitu sih. Nah kadang-kadang tuh para pria ini males gitu loh di komen. Jadi ketika mereka sedang membantu pekerjaan kita, kalaupun kurang sempurna ya udah tahan-tahan aja gitu. Jangan terlalu banyak di komen, karena nanti mereka malah jadi males. Adalah miliki support system yang baik, karena support system ini sangat penting gitu, baik untuk kita, kondisi kita, maupun nanti untuk tumbuh kembang si anak gitu. Jadi kadang-kadang seperti yang aku bilang tadi, jadi ibu itu tidak selalu indah gitu ya. Kadang-kadang ada kalanya kita down, kita merasa tidak bisa, kita merasa gagal, kita merasa sedih. Nah gunanya support system ini adalah untuk membantu kita supaya kita tetap bisa berdiri tegak, gak ambruk gitu. Jadi ketika kita down, ada yang nyemangati. Mungkin ketika kita menyapi, kita yang patah hati, ada yang bantu ngambil alih anaknya gitu. Dan ketika support system ini benar-benar sefrekuensi dengan kita, semuanya akan berjalan dengan harmonis. Kalau misalnya kita tidak punya support system yang baik, kitanya misalnya pengen kasih ASI sampai usia 6 bulan lah minimal, ASI eksklusif gitu. Tapi karena support sistemnya kurang baik, mereka yang ya udahlah kasih suor aja, atau yang parahnya ya udahlah disuapin bubur aja, padahal anaknya belum 6 bulan. Jadi ini memang sangat penting kita membangun support system yang baik, baik itu keluarga, tetangga, lingkungan, atau teman. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menghargai diri sendiri dan beri me time untuk diri sendiri gitu. Jadi selalu ingat bahwa kita ini adalah manusia biasa yang kita punya kebutuhan aktualisasi diri gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk ngurus anak kita terlalu sibuk ngurus kehamilan, persalinan, ngurusin suami, mungkin sambil ngurusin orang tua, tetapi kita lupa tidak memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Akhirnya diri kita ini nggak punya waktu untuk istirahat. Akhirnya tiba-tiba nanti duar meledak karena terlalu lelah, burn out, merasa dirinya ini tidak dihargai gitu. Akhirnya ya kita mencari penghargaan diri sendiri gitu. Akhirnya kita yang stres sendiri gitu. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba mood kita naik turun sendiri gitu. Jadi sebaiknya tetap sediakan waktu untuk diri sendiri, walaupun mungkin itu cuma kayak 5 menit ngeteh-ngeteh, atau sebentar aja nonton drakor sambil nyetrika mungkin, atau misalnya pakai masker di malam hari gitu, atau mungkin tidur dengan jam yang cukup, atau mandi lebih lama, anaknya dititipin suami. Yang penting adalah kita punya waktu untuk bersama diri kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.